Cyrus Margono. Cyrus Margono ini kita tahu bahwa pemain ini sudah berpaspor Indonesia, teman-teman ya. Hanya saja kenapa PSSI itu tidak kunjung memanggil pemain ini. Kita tidak tahu apakah federasi itu tidak memberikan input kepada Patrick Kluivert untuk mencoba juga melihat bagaimana performa Cyrus Margono ini. Saya yakin Patrick Kluivert akan terus memberikan kesempatan pada saat nanti melawan China. Karena di pertandingan debutnya kemarin betul-betul luar biasa. Dia menjaga keseimbangan di lini tengah. Dia juga tidak neko-neko, mainnya jarang memegang bola secara berlama-lama. Ketika bola ada di kakinya, secepat kilat dia memberikan bola itu kepada Tom Hay, dan Tom Hay melakukan eksekusi mendistribusikan bola kepada teman-temannya yang lain di depan maupun yang ada di belakang mereka. Begitu. Cukup luar biasa. Joy Pelupesi, semoga pemain ini tidak lupa subscribe Bionika channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bineka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kembali kita sehat dan tentu keluarga, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat juga, dipanjangkan umur dan rezekinya. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang selalu konsisten memberikan informasi tentang olahraga, khususnya sepak bola yang pasti, karena sepak bola kita pada saat ini sedang dalam kondisi tren membaik teman-teman ya. Dan perjuangan para pemain diaspora dan pemain lokal kita begitu untuk bahu-membahu dalam rangka meningkatkan kualitas performanya mereka, tentu tidak bukan adalah ingin berpartisipasi tentunya di Piala Dunia 2026. Nah, kita berdoa dan kita berharap semuanya berjalan dengan baik, termasuk pertandingan nanti di 5 Juni dan tanggal 10 Juni ketika melawan Jepang. Tapi menarik sekali, sebelum kita membahas tentang bagaimana performa dari timnas Indonesia jelang menghadapi Cina nantinya teman-teman, kita akan sedikit memberikan informasi bagaimana kondisi para pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa, baik itu di kasta tertinggi Liga Belanda maupun di Liga 2 di Eropa, termasuk ada di Inggris, Belanda, dan Belgia, bahkan di Asia, yakni di Jepang teman-teman. Nah, kita mulai dari Rafa atau Rafael Strijk yang bermain di Brisbane Roar teman-teman ya. Ini sangat mengkhawatirkan sekali karena performa Rafa beberapa hari terakhir ini, bahkan di 6 pertandingan, 4 sampai 6 pertandingan itu tidak bisa bermain teman-teman ya, tidak muncul begitu, dan ini sangat mengkhawatirkan kita sebagai pecinta timnas Indonesia, karena Rafael Strijk itu adalah bagian yang akan mengisi slot striker begitu di samping oleh Romani. Kalau seandainya nanti oleh Romani terjadi apa-apa begitu, tentu Rafa ini sangat dibutuhkan untuk melapis dari oleh Romani. Kalau misalnya Rafa tidak bisa bermain secara reguler di klubnya, tentu ini sangat menyulitkan kita sebagai timnas Indonesia maupun secara pribadi Rafa. Tentu Patrick Kluivert juga akan memperhitungkan untuk mencari striker yang lebih memiliki jam bermain di klubnya dengan baik teman-teman. Padahal kita tahu bahwa Rafa ini masih kita anggap memiliki skill dan kualitas baik ketimbang teman-teman yang lain.
mohon maaf saya tidak bermaksud untuk membedakan, tetapi faktanya sejak STY menangani timnas Indonesia, satu-satunya striker yang tidak tergantikan itu adalah Rafael Strijk, karena memang cara membuka ruang, cara melindungi bola juga masih cukup bisa dikatakan baik begitu teman-teman. Nah, lalu kemudian Ragnar Orakmangun di 4 atau 5 pertandingan juga tidak bermain teman-temannya, dan sama seperti Rafa ini juga sangat mengkhawatirkan, dan kabarnya memang Ragnar ini masih dalam kondisi bermasalah ya dengan fisiknya, ada cedera, tepatnya terinfeksi virus kabarnya seperti itu, dan tentu tidak ingin pemain Dender FC di Pro Liga Belgia ini memainkan pemain ini, meskipun di sebelumnya Ragnar Oratmangun ini adalah pemain yang selalu menempati posisi terbaik, artinya selalu diturunkan pada saat Dender FC ini dimainkan teman-teman. Namun ini tentu juga adalah kabar buruk buat kita timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Ragnar Orakmangun ini adalah tandem yang sangat diharapkan ya untuk bisa menobrak permainan lawan, termasuk ketika kita melawan Bahrain kemarin, duet oleh Romeni dan Ragnar Orakmangun ini cukup bisa diandalkan ya, termasuk pada saat berada di jantung pertahanan Bahrain kemarin. Ini sangat-sangat ciamik teman-teman ya, sangat-sangat luar biasa kita lihat permainannya. Chemistry-nya juga dapat ya, meskipun mereka jarang bertemu. Dengan kualitas dan skill dan kecepatan Ragnar Orakmangun ini tentu timnas Indonesia sangat membutuhkan. Nah, dengan tidak bisa bermainnya, dipastikan besok Ragnar Orakmangun juga tidak bisa bermain ya teman-teman. Tapi semoga virusnya bisa cepat hilang, dan Patrick Kluivert akan merasa mudah bagaimana meramu atau memastikan posisi Ragnar Oratmangun ini apakah bisa ditandemkan dengan oleh Romeni nantinya begitu. Nah, kita berharap dan kita berdoa teman-teman ya terkait dengan sakitnya Ragnar Orakmangun ini. Lalu kemudian Dance Jam teman-teman, cedera Dance Jam juga beberapa kali inti tidak bisa bermain inti di klubnya karena ada cedera-cedera kecil ya, dan ini juga tentu kita sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa banyak pemain diaspora kita sebetulnya tidak tampil bagus di klubnya karena performanya atau tidak bisa bersaing, dan ada juga yang mengalami cedera seperti itu, dan ini tentu sangat mengkhawatirkan kita jelang-jelang laga melawan Cina nantinya begitu. Lalu kemudian ada Kevin Dix teman-teman, dan Kevin Dix ini fix ya, betul-betul tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, padahal kita berharap Kevin Dix ini selalu ada karena pemain ini cukup militan teman-teman ya, perjuangannya juga betul-betul luar biasa ketika kemarin juga melawan Bahrain, dia adalah pemain yang sangat menonjol begitu. Namun kali ini Kevin Dix tidak bisa dimainkan karena cederanya cukup parah. Seperti itu. Di klubnya ini di Copenhagen ini juga sudah beberapa kali tidak muncul karena cederanya. Dan kita berharap Kevin Dix ini segera bisa pulih kembali teman-teman ya, agar nantinya juga bisa memperkuat timnas Indonesia kala melawan Cina. Dan banyak sebetulnya pecinta timnas Indonesia merasa prihatin dengan satu pemain ini karena Kevin Dix ini tentu adalah salah satu pemain yang bisa
diandalkan dalam bertahan maupun menyerang. Contoh kemarin waktu melawan Australia, satu-satunya gol yang dilesakkan oleh Romaini itu adalah hasil assist dari Kevin Dix, teman-teman ya. Dan tentu ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, kita berdoa semuanya teman-teman, semoga Kevin Dix ini bisa sembuh. Lalu kemudian Martin Pas. Nah, kita tahu Martin Pas ini sedang diganjar 2 kartu kuning bersama Marcelino ya teman-teman ya. Dan bisa dipastikan Martin Paes ini tidak bisa bergabung atau tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi kita tidak terlalu khawatir karena kita masih punya Emil Aidero Mulyadi teman-teman ya. Dan ini kualitasnya juga tidak jauh berbeda. Bahkan secara pengalaman mungkin bisa dikatakan Emil Aidero Mulyadi jauh lebih berpengalaman karena dia pernah bermain di Inter Milan, pernah bermain di Palermo, yang saat ini sedang bermain di Palermo begitu, Como, lalu kemudian kalau tidak salah juga pernah bermain di saya lupa di klub mana satunya, tapi semuanya di klub Itali, klub elit pastinya teman-teman ya. Nah, karena itu kita semua tidak terlalu khawatir ya dengan keberadaan Martin Paes yang tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja penting untuk Emil Aidero Mulyadi lebih cepat datang ke Indonesia karena kan kita akan melakukan training center begitu tanggal 26. Nah, cuman sayangnya Emil Aidero ini tetap akankah lebih cepat datang dari jadwal atau karena kan Emil ini masih sedang berjuang juga untuk lolos dari zona degradasi di Serie A Italia teman-teman ya. Karena itu kita semuanya berharap Emil Aidero bisa datang dan mencoba untuk menyamakan persepsi, chemistry juga harus didapatkan secara bersama-sama, kerjasamanya harus betul-betul fix begitu sebelum nantinya bermain melawan Cina seperti itu. Jadi sekali lagi Emil Aidero Mulyadi tidak ada masalah ya, aman ya teman-teman ya. Nah, saya tertarik sebetulnya untuk sedikit membahas tentang Cyrus Margono. Cyrus Margono ini kita tahu bahwa pemain ini sudah berpaspor Indonesia teman-teman ya. Hanya saja kenapa PSSI itu tidak kunjung memanggil pemain ini karena kita anggap pemain ini juga memiliki skill yang bagus, tapi sayang kita tidak tahu apakah federasi itu tidak memberikan input kepada Patrick Kluivert untuk mencoba juga melihat bagaimana performa Cyrus Margono ini. Kenapa begitu lama tidak diberitakan begitu. Media-media mainstream pun tidak sedang memberitakan pemain ini, teman-teman. Padahal ini sudah berpaspor Indonesia. Ya, kenapa? Dan beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kita center ya. Ketika kita memang masih mencari opsi bagaimana penjaga gawang kita ini terus meningkatkan performanya, Cyrus Margono kerap kali kita singgung ya teman-teman ya. Namun beberapa bulan terakhir ini sama sekali tenggelam ya. Dan ada apa ya? Dan kita mesti semuanya harus bertanya. Dan kalau misalnya Cyrus Margono sudah berpaspor Indonesia dan performanya cukup baik, saya pikir tidak ada masalah juga dipanggil ke timnas Indonesia untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat bermain nantinya teman-teman. Nah ini masukan buat PSSI saya kira ya. Lalu kemudian JICES aman teman-teman ya. JICES ini adalah seorang tembok di pertahanan timnas Indonesia dan yang pasti JICES ini akan bugar insya Allah karena jarang sekali pemain ini mengalami cedera yang kita tahu dan tentu ini adalah pemain yang kita berharap bisa memberikan support para pemain-pemain yang lain dari cara mereka memimpin atau dia memang memiliki leadership yang sangat bagus dari JICES ini. Nah,
So kita tahu bahwasanya JICS sedang berjuang juga untuk lolos dari zona degradasi dan ini kecil kemungkinannya ya timnya ini sebetulnya kemarin ada peluang ya teman-teman ya bermain bersama Lecce kalau tidak salah ya. Semoga saya tidak salah, saya cobakan cek ya, bermain 2-2 ya bersama Lecce. Oh maaf, Venezia kemarin ketika bermain bersama Empoli ya. Jadi minggu kemarin teman-teman ya. Sebetulnya ada peluang Venezia ini untuk seandainya bisa menang dan keluar dari zona degradasi. Sayang sekali di pertandingan di kandangnya sendiri Empoli dan Venezia ini berhasil dengan skor 2-2, itu artinya klubnya JICS ini masih berada di zona degradasi. Nah, dengan demikian maka JICS ini masih terus ya, bisa dipastikan tidak ikut juga di training center nantinya di Bali tanggal 26 karena pasti akan terus berjuang untuk mempertahankan timnya untuk terus berlaga di Serie A Italia teman-teman ya. Lalu kemudian Sandy Walsh. Ini juga Sandy Walsh beberapa terakhir ini di Yokohama juga tidak bermain secara reguler ya teman-teman ya. Tapi masih cukup lumayan ketimbang Rafa di Brisbane memang Brisbane Roar teman-teman memang tidak bisa sama sekali tidak bisa bersaing dan Rafa, saya berharap Rafa ini berpikir untuk mencari klub lain ya teman-teman ya. Nah seperti itu, Sandy Walsh beberapa minggu terakhir masih oke, terus diberikan kesempatan untuk terus menempatkan posisi terbaik di Yokohama teman-teman. Lalu kemudian Saint Patinama sudah 5 pertandingan, 6 pertandingan tidak pernah muncul ya di Liga 2 Belgia. Ini juga sangat disayangkan. Saint Patinama juga tidak bisa mendapatkan tempat yang baik di klubnya. Lalu kemudian di timnas Indonesia sejak zamannya STY juga pemain ini juga sudah agak sulit ya untuk menempatkan posisinya di posisi terbaik. Bahkan di zamannya Patrick Kluivert juga Saint Patinama sulit untuk bersaing dengan teman-teman yang lain dan saya berharap pemain ini bisa terus meningkatkan performanya teman-teman. Lalu Ivar Jenner. Nah, bagaimana dengan kabarnya Ivar Jenner ini teman-teman di kasta kedua Liga Belanda? Ivar Jenner ini masih lumayan ya, masih terus posisinya masih terus terjaga dengan baik ya, nggak ada masalah dan saya pikir it's okay. Terus diberikan kesempatan untuk menjadi pelapis dari Tom Haye pada saat nantinya. Joy Pelupesi, kasta kedua Liga Belgia ya, cukup bagus ya. Joy Pelupesi ini memang pemain yang sangat diandalkan oleh timnas Indonesia dan juga klubnya pastinya teman-teman ya. Terutama timnas Indonesia. Apapun yang terjadi, saya sih menganggap bahwasanya dari performa pertandingan debutnya kemarin, apapun yang terjadi, kalau seandainya Pelupesi ini tidak bisa bermain bagus atau tidak ada kesempatan bermain di klubnya, saya yakin Patrick Kluivert akan terus memberikan kesempatan pada saat nanti melawan China. Karena di pertandingan debutnya kemarin betul-betul luar biasa. Dia menjaga keseimbangan di lini tengah. Dia juga tidak neko-neko mainnya, jarang memegang bola secara berlama-lama. Ketika bola ada di kakinya, secepat kilat dia memberikan bola itu kepada Tom Haye dan Tom Haye melakukan eksekusi mendistribusikan bola kepada teman-temannya yang lain di depan maupun yang ada di belakang mereka. Begitu. Cukup luar biasa. Joy Pelupesi, semoga pemain ini tidak cedera teman-teman. Tom Haye juga seperti itu. Tom Haye ini di Amel City juga berada di ambang degradasi ya, dan tentu kita berharap Tom Haye juga bisa menemukan permainannya dengan baik karena Tom Haye ini adalah pemain yang menginspirasi dari teman-teman yang lain. Tom Haye betul-betul kalau misalnya disematkan sebagai
pemain profesor begitu, profesor di tengah lapangan, itu adalah hal yang wajar dan saya pikir itu adalah sesuatu yang pantas untuk disandangnya karena memang pemain ini sangat cerdik memanfaatkan kesempatan yang baik. Baik itu ketika dia melakukan tendangan bola-bola mati maupun memberikan sodoran-sodoran baik itu terupas yang sangat bagus maupun long ball-nya dengan bagus dan itu semuanya presisi teman-teman. Jadi sangat luar biasa Tom Haye ini. Hanya saja teman-teman fisiknya memang mesti harus dijaga dengan baik karena Tom Haye ini seringkali kedodoran di menit-menit 80. Tapi itulah perbedaan wilayah geografis Indonesia dengan Eropa. Dan ketika kemudian tiba-tiba bermain di cuaca yang cukup panas dan lembab seperti ini, tentu sangat mengkhawatirkan. Tapi it's okay, Tom Haye bisa bermain bagus di timnas Indonesia, hanya saja kesempatan untuk bermain di di Almere City ini cukup kurang memuaskan juga. Dia sering hanya menjadi pemain pengganti. Lalu yang terakhir ke teman-teman Nathan. Kalau Nathan ini payah. Terakhir bermain di timnas Indonesia juga sering melakukan banyak hal yang membahayakan pemain atau gawang timnas Indonesia dan kemudian di klubnya juga tidak kunjung diberikan kesempatan lebih banyak bermain dan kita berharap Nathan bisa kembali perform secara baik. Nah itu teman-teman sedikit informasi tentang bagaimana pemain abroad kita dan bagaimana sepak terjangnya beberapa bulan terakhir ini jelang kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya dan mari kita berdiskusi dengan baik karena saya yakin diskusi itu bisa melahirkan sebuah ide. Tetapi tentu diskusinya harus sehat, tidak boleh caci maki dan yang paling penting tidak boleh menyerang secara personal. Rasis sama sekali channel ini tidak memperbolehkan teman-teman ya. Jadi membahas suku, agama dan lain sebagainya yang terkait dengan itu kami akan mencoba untuk tidak membahasnya dan terus menggaungkan supaya hal ini tidak hinggap begitu maksud saya di pecinta-pecinta timnas Indonesia dimanapun berada. Semoga video ini bermanfaat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.